mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu beliau adalah Bapak Insinyur Widodo Santoso MBA, selaku Ketua Asosiasi Semen Indonesia. Beliau akan menginformasikan mengenai perkembangan dan tantangan industri semen di Indonesia. Menarik sekali pemaparan yang akan dipaparkan oleh Pak Widodo. Baik, kalau saya rasa Pak Widodo sudah siap sepertinya untuk memberikan pemaparan kepada semua peserta yang hadir. Sambil Pak Widodo bersiap-siap, saya ingin menginformasikan kepada para peserta bahwa saat ini Bapak Ibu bisa melihat kembali layar handphone yang masing-masing karena panitia kami sudah mengirimkan link pertanyaan kedua untuk narasumber kita yang kedua. Jadi sama seperti di sesi sebelumnya, Bapak Ibu jika ada pertanyaan maupun tanggapan untuk Pak Widodo atas pemaparannya, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ataupun tanggapannya melalui link Google Form pertanyaan kedua yang baru saja panitia kirim di WhatsApp grup Bapak Ibu yang sudah ada. Dan nantinya pertanyaan Bapak Ibu yang sudah tertampung akan kami jawab di sesi tanya jawab setelah narasumber kita yang keempat, yaitu Pak Prihadi, selesai memberikan pemaparannya. Baik, kalau gitu kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Bapak Widodo Santoso MBA. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Adi Rahmanto, Direktur Bagian Persemenan di Perindustrian, Bapak Senior kita, Pak Sudaryanto, Mas Priadi, kemudian teman-teman direksi yang ikut hadir dari anggota perusahaan semen, kemudian teman-teman alumni, direksi maupun staf dari perusahaan semen di Indonesia, serta teman-teman lain yang ikut hadir dalam webinar pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Alhamdulillah kita tetap diberi kesehatan sampai hari ini, dan selanjutnya tentunya rahmat dan taufik tetap diberikan kepada kita semua. Bapak-bapak sekalian, pada siang hari ini kita ada webinar ISWI yang tentunya bertujuan untuk memberikan informasi sejauh mana perusahaan semen di Indonesia dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih belum jelas kapan selesainya. Menurut pemerintah ya ini kita harapkan akhir tahun sudah bisa tuntas. Bapak sekalian, pabrik semen pada saat ini memang ada penurunan cukup drastis. Ya. Nah, laporan terakhir Agustus ya, itu kita ada defisit sekitar 3,74 juta ton pada 8 bulan. Nah, tapi alhamdulillah ada berkah Tuhan, ekspornya melejit luar biasa, sehingga memberi kontribusi 1,4 juta ton, sehingga defisitnya total penjualan semen dalam negeri dan ekspor itu hanya 2,34 juta ton. Nah, kita harapkan ini bisa dieliminir lagi dengan peningkatan ekspor 4 bulan mendatang. Namun untuk dalam negeri kami masih pesimis apa bisa bertahan seperti tahun lalu, karena tahun ini minus sekitar 9%. Dan bulan Juli juga minus 16%. Itu kira-kira. Baik, tadi kita mulai aja. Silahkan slide-nya ditampilkan. Yang pertama adalah kami sampaikan lokasi pabrik. Ya, saya kira yang sudah pernah melihat, ya silahkan. Yang belum ya mungkin pengetahuan baru. Jadi alhamdulillah pabrik di Indonesia itu sudah lengkap dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai Irian Jaya, luar biasa. Dan setiap pulau itu sudah melebihi dari kebutuhannya. Jadi contohnya di Sumatera, ya ada 3 pabrik, ya
Ada SPA atas, semen bangun Andalas, ada semen Padang yang tertua di Indonesia, ada Batu Raja. Tiga-tiganya sudah mencukupi kebutuhan di Sumatera, bahkan lebih. Kemudian kita ke Jawa. Jawa ini luar biasa ya. Existing pabrik yang ada itu sebenarnya hanya tiga roda, semen Gresik, dan semen bangun Indonesia yang dulu adalah Holcim, itu yang paling bawah. Itu sebenarnya yang dulu. Sekarang timbul ada 5 baru, CJE dari Thailand, ada semen Merah Putih, ada semen Juisin, kemudian ada semen Bima, itu yang baru. Semuanya beroperasi kira-kira 2 tahun yang lalu. Ini kapasitas luar biasa, nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Kemudian di Kalimantan, ini juga 2 pabrik baru, konsumen, itu yang baru ya, itu 2 pabrik, kapasitas 3,5 juta ton, dan ada semen 3 roda, itu sudah lama berdiri di Batu Licin. Kemudian di Sulawesi, ini ada 3 pabrik, ya. Yang lama itu semen Tonasa, itu sekitar tahun 70-an ya, sudah ada, kapasitas cukup besar, 8 juta. Kemudian Besoa juga ini cukup lama, tahun 85 sudah berdiri. Ya. Nah, ini kemudian satu lagi yang baru operasi setahun yang lalu itu di Sulawesi Utara. Nah, kapasitas sekitar 2 juta ton. Jadi ada 3 pabrik yang kapasitas luar biasa, sekitar 14 juta ton. Barang permintaan hanya sekitar 7 juta ton. Nah, jadi kelebihan luar biasa. Kemudian di timur, di Kupang, ya. Di pabrik cukup lama, kapasitas kecil hanya sekitar 400.000 ton. Nah, itu kira-kira yang Manokwari itu adalah konsumen yang beroperasi 2 tahun yang lalu, kapasitas sekitar 1,7 juta ton. Ini kira-kira lokasi persemenan di Indonesia. Oke, lanjut berikutnya. Ini adalah kapasitas integrated plant 1924. Ya, itu adalah gambar apa, data-data yang ada ya, nggak perlu saya baca. Yang penting utilisasi mulai tahun 2019, nah itu 63%. Dengan produksi 69 juta. Tahun 2020 turun karena ada pabrik baru, Hongsen, Hongxi, semen dan semen Grobogan. Kemudian kita lihat ke depan sampai tahun 2024. Kalau kita hitung kenaikannya 3%, tahun 2024 itu produksinya hanya 79 juta ton dan utilisasinya masih 67,7%. Bayangkan, 24. Jadi tahun 2024 masih tidak perlu dibangun pabrik semen baru. Nah, ini kira-kira kondisi kapasitas semen ke depan. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat sekarang perkembangan konsumsi semen domestik tahun 2010 sampai 2019. Ya. Di sini terlihat grafik yang sangat jomplang ya, di mana 2010 naik 17%, 2012 turun, 2013 turun. Turun terus ya. Inilah menjadi dilema karena tahun 2010 sampai 2012 sampai 12 itu dengan ada kenaikan yang cukup besar, rata-rata itu 17 sampai di atas 10%. Makanya investor berbondong-bondong untuk membangun pabrik di Indonesia. Sehingga operasinya itu karena bangun pabrik itu sekitar 3 tahun, dari tahun 2019 mulai beroperasi. Ya. Operasi 16-17. Jadi, namun kondisi 14-15 itu kenaikannya hanya 3% aja, ya, hanya 3% aja, sehingga tidak sesuai dengan prediksi yang diharapkan oleh para investor. Sehingga timbullah over kapasitas yang sangat besar pada tahun 2016, 17, 18 sampai sekarang. Nah, ini dilema lagi tahun 2016 itu malah turun gitu ya. Minus 0,6%, bukan malah naik.
Baru 2017 meningkat naik, ya, karena kelihatannya pemerintah mengenjot infrastruktur. 18 juga naik, walaupun cuma 4,8%, tapi 2019 turun lagi 0,7. Jadi kalau melihat ini rata-rata 2016 sampai 19 itu rata-rata hanya 3% aja kenaikannya, tidak sesuai yang diharapkan oleh investor itu di atas 10%. Inilah dilema sehingga terjadi oversupply yang cukup besar mulai tahun 2017 sampai sekarang. Bapak sekalian, ini adalah tren pertumbuhan konsumsi semen per wilayah, per pulau ya. Ini yang penting terlihat ini nanti bagaimana penurunan akibat COVID-19. Kita lihat di Sumatera. Sumatera, coba dilihat ini pada tahun 2020, 2019 turun ya. 2020 turun juga ya 1%. Itu pada semester 1. Jadi Sumatera cukup bagus ya, artinya dibanding yang lain. Hanya turun 1%. Di Jawa ini agak parah. 2019 turun, tambah 2020 turun lagi. Itu 10,1% turun pada semester 1 dibanding tahun 2019. Kalimantan juga sudah tahun 2019 turun, 2020 turun lagi sebesar 9% turunnya terhadap tahun 2019 semester 1. Sulawesi, kalau semester 1 2019 positif 1%, sekarang juga turun sekitar 8,3%. Bali Nusa Tenggara, ini juga luar biasa. Kalau tahun lalu masih positif bagus semester 1, tahun ini semester 1 anjlok 12,5% minus. Maluku Papua yang terakhir ini yang cukup bagus. Tahun lalu naik 12,2% dan semester tahun ini juga alhamdulillah naik 11%. Nah, mungkin di sana tidak pengaruh ke COVID-19. Sehingga totalnya kalau tahun lalu semester 1 turun 2,2%, tahun ini dibanding tahun lalu turun lagi 7,6%. Jadi dampaknya cukup signifikan, turunnya sekitar 2,1 juta. Kalau tahun lalu 29,4 juta, sekarang hanya 27,1 juta. Jadi turunnya sekitar 2 juta lebih ya, untuk semester 1. Kemudian kita lihat sekarang perkembangan ini. Kalau ini lebih jelas lagi, perkembangan di antar pulau region, perbandingan kapasitas dengan realisasi konsumsinya. Di Jawa ini dilihat ya, kapasitasnya luar biasa, 72,3 juta ton, luar biasa, pabriknya banyak. Ya. Total konsumsi di Jawa hanya 39 juta. Jadi hanya sekitar 60% ya barangkali ya. Jadi yang 32 juta itu harus diekspor kemana-mana. Diekspornya ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera. Sehingga yang di Sumatera juga karena getahnya juga terganggu dengan produk-produk yang dari Jawa. Nah, ini terlihat di sini grafiknya di Jawa ini mulai tahun 2017 turun terus ya. Turun terus, dan di Jawa semester 1 itu konsumsinya turun 10%. Turun 10%. Karena di Sumatera kapasitas 16 juta, ya. Permintaan hanya 14 juta. Jadi kelebihannya ya memang hanya 2 juta ya kelebihannya. Tapi perlu diketahui bahwa 14 juta itu bukan berarti miliknya pabrik yang ada di Sumatera, karena Sumatera diserang produk dari Jawa ya, itu cukup besar. Sehingga semen Padang, Batu Raja juga kena getahnya ya. Karena
produk-produk dari Jawa mengalir ke semua. Dan perlu ketahui, produsen-produsen Jawa itu sudah punya packing plan, bahkan grinding plan di daerah Sumatera. Jadi mereka juga mengirim produknya ke Sumatera. Hingga otomatis Batu Raja, Padang juga tidak bisa mengoptimalkan penjualannya. Kemudian kita lihat grafiknya, jadi mulai 2019 anjlok ya, turun. Kemudian 2010, ini masih lumayan ya, 2010 itu semester 1 Sumatera masih minus 1,1. Jadi masih cukup bagus ya, hampir sama ya. Nanti kita harapkan akhir tahun itu bisa tidak terlalu jauh lah bedanya. Kemudian kita lihat di Kalimantan. Kalimantan kapasitas 5,8 juta. Ya. Lumayan, permintaannya 4,4. Jadi masih ada ya, jadi kelebihan masih sekitar 1,2 juta. Tapi ya seperti tadi, bahwa pasar Kalimantan bukan pasarnya dua pabrik ini, gitu ya. Dari Jawa, Semen Gresik juga mengalir ke sana. Dari Tonasa, dari Sulawesi, Tonasa Puso juga menjual ke sana. Jadi relatif nanti pabrik yang ada di Kalimantan juga menyerapnya hanya sekitar 70% lah ya dari total konsumsi yang ada di Kalimantan. Ini grafiknya juga kelihatan sekali, mulai tahun 2016 naik sampai 18, 19 turun, tadi masih positif ya 19, tapi 2020 ini turunnya luar biasa, semester 1 turun 9%. Turun 9%. Sulawesi, kita lanjutkan. Sulawesi, ini yang tadi saya sampaikan, kapasitasnya sangat besar dibanding konsumsinya. Kapasitasnya itu 13,3 juta, 13,8 juta. Permintaannya hanya 5,6 juta aja ya. Sehingga ini kan hampir separuh ya. Jadi memang utilisasinya kalau hanya dijual di Sulawesi ya hanya 50%. Ya. Namun harus menjual ke Kalimantan dan menjual ke Indonesia Timur. Dan tentunya juga banyak gangguan-gangguan dari Jawa juga, produk-produk yang lari ke Sulawesi. Ini kalau grafiknya ini naik turun ya, 16 bagus, 17 turun ya, minus, kemudian 18 naik lagi, 19 bagus naik ya, turun. Semester 1 tahun ini juga minus 8,3%, jadi karena juga COVID di Sulawesi. Kita lanjutkan di Bali Nusa Tenggara, itu tidak hanya 400.000 apartemen Kupang dan permintaannya konsumsi 4 juta, jadi masih banyak kebutuhannya. Namun ini disuplai dari Sulawesi dan Jawa, di mana di Bali sudah banyak packing plan, kemudian di Nusa Tenggara di Jawa Barat NTB itu juga ada packing plan. Jadi semua kebutuhan di Nusa Tenggara dan Bali terpenuhi dari Jawa dan Sulawesi. Permintaannya hampir rata ya, 15 sampai 16 ya. Sampai 19 ini saya kira stabil ya. Naik terus ya, cuma tahun 2020 ya kena musibah juga, hanya minus 12%, minus 12%. Nah, ini kondisinya di Bali Nusa Tenggara. Terakhir di Maluku Papua, ini naik positif semua ya, cuma naik turun yang luar biasa tahun 2019 itu naik 14% ya permintaannya. Tahun ini masih naik, ya, masih bagus. Semester 1 masih naik sekitar 11%. Jadi geraknya nggak pengaruh daripada COVID di Irian. Baik, jadi itulah kondisi di dalam negeri, di mana
permintaan semen dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, semua turun. Rata-rata 10% minus. Untuk menanggulangi itu, maka teman-teman dari industri semen bergerak untuk mencari pasar ekspor. Dan alhamdulillah itu kelihatan hasilnya. Ya. Mulai dari 2016 itu bisa ekspor 1,6 juta klinker dan semen. Tahun 2017 naik lagi ya 2,9 juta ton. Itu untuk klinker dan semen. Tahun 2018 meningkat lagi hampir 2 kali lipat. 5,7 juta ton. Nah, ini yang dominasi ada klinker. Nah, kemudian tahun 2019 ini meningkat lagi 6,4 juta ton. Nah, yang luar biasa adalah klinkernya yang hijau itu ya. Semennya turun malah ya. Kemudian tahun 2020 ini harapan kita ya. Ini harapan kita sekitar 8 juta ton ya. 8 juta. 7 sampai 8 juta. Karena apa? Sampai dengan Agustus ya, sampai dengan Agustus. Ya. Ini sampai dengan Agustus itu mencapai hampir 5,7 juta ton. Luar biasa. Jadi kalau sisa 4 bulan ini rata-rata 600 saja, itu kan sudah 600 kali 4 sudah 2,4 juta. Jadi saya optimis bahwa sampai akhir tahun itu akan bisa mencapai sekitar 8 juta ton. Nah, ini suatu hal yang bagus dalam rangka meningkatkan utilisasi pabrik. Kalau sampai dengan Agustus itu dalam negeri defisit sekitar 4 juta, dengan adanya ekspor ini kalau bisa melebihi sekitar 2 juta, itu defisitnya hanya 2 juta gitu ya. Tapi itu tergantung 4 bulan mendatang. Kalau dalam negerinya masih minus terus, ya repot ya. Nah, namun demikian memang ekspor ini andalan supaya bisa mengurangi kekurangan dalam negeri yang terlalu besar tersebut. Ini kalau lihat area yang di negara yang dituju, yang terbesar Cina. Ya. Jadi Cina ini suatu gebrakan baru. Jadi kalau di koran sering terjadi, impor dari Cina semen merusak pasar, itu tidak benar ya. Jadi memang sejak tahun lalu, 2019 tidak ada impor sama sekali. Ya. Jadi kita malah ekspor. Jadi Cina ini sejarahnya ini menyetop semua pabrik-pabrik tuanya. Pabrik-pabrik yang tidak efisien, pabrik-pabrik yang tidak ramah lingkungan, itu sekitar 30%. Ya. Jadi otomatis dia kekurangan semen. Nah, makanya dia import klinker dari Indonesia. Dan digiling di sana. Karena pabriknya mati, tapi semen-semennya kan nggak mati. Jadi digiling klinkernya. Nah, ini positif bagi dia. Karena tidak mengganggu, artinya emisi tidak banyak ya. Gas CO2-nya tidak banyak timbul, dia cukup menggiling klinker aja. Ini bagus ya mereka ya. Jadi kita juga untung karena kita overkapasitas bisa mengekspor dia ke sana. Nah, kita harapkan ini semoga bisa berlanjut ya sampai tahun berikutnya. Kemudian di Bangladesh sama ya. Bangladesh sejak dulu memang nggak pernah punya pabrik semen karena negaranya tidak punya batu kapur. Jadi dia hanya memproduksi semen melalui grinding plant dan melalui import klinker. Jadi dia mengimport klinker dari negara-negara ASEAN, dari Indonesia, Thailand, Vietnam gitu ya. Kemudian Australia juga sama ya, negaranya juga ingin menggiling klinker aja, tidak mau memproduksi klinker karena ya tadi ya. Kaitannya dengan masalah emisi. Filipina dan seterusnya. Ini kira-kira area-area yang dituju oleh negara kita dalam meningkatkan utilisasi pabrik. Baik, dan ini kira-kira industri negara ASEAN. Kita lihat di sini. Kapasitas Indonesia sekarang itu terbesar di ASEAN. Ini tahun 19, sekarang sudah naik 116 juta. Lebih besar lagi. Vietnam hanya 103.
Ya, mungkin ada satu pabrik, dua pabrik, mungkin sekarang sekitar 107 ya, masih lebih besar kita. Kemudian Thailand, nah itu 60 juta, Malaysia 41 juta, Filipina 34 juta, Brunei, Singapura kecil. Ini dari segi kapasitas. Dari segi produksi, nah ini kita juga Vietnam yang terbesar, bukan kita. 79 juta, kita hanya 67 juta. Produk tahun 2019 ya ini ya. Jadi kenapa? Karena Vietnam tahun 2019 ekspornya banyak. Ekspornya besar. Jadi kemudian Malaysia ya, 20 juta, Filipina 24 juta, dan seterusnya. Konsumsi domestik ini yang penting. Domestik kita cukup besar ya, hampir sama dengan Vietnam tahun 2019, sekitar 70 juta, 69, dia juga 69, disusul Thailand, Malaysia, dan seterusnya. Jadi dari konsumsi itu kita hampir sama. Tapi impor tidak ada sama, hanya Malaysia yang impor, Filipina impor, dan Singapura. Ekspornya ini ya, kita 19 baru sekitar 6,4 juta ton. Sedang Vietnam itu 29 juta, luar biasa ya ekspornya. Kemudian Thailand juga cukup besar, 14 juta. Inilah yang suatu chance ya, suatu lubang yang bisa kita dobrak ya, kita masukin sehingga kita dari tahun-tahun bisa menaikkan ekspor dengan mengambil volume yang dari Vietnam dan dari Thailand. Karena waktu itu memang kita kalah duluan. Vietnam sudah mulai ekspor tahun 2014 sudah mulai ekspor, Thailand juga. Kita mulai ekspor baru tahun 2016. Jadi pasarnya sudah didului sama Vietnam sama Thailand. Namun kita berusaha supaya mengambil porsi lah dari Vietnam dan Thailand untuk tahun-tahun mendatang. Konsumsi per kapita saya kira ini jelas kita akan paling kecil karena penduduk kita paling besar, pembaginya 260 juta ya. Sedang di tempat lain mungkin di bawah itu ya, sehingga otomatis kita memang paling kecil walaupun konsumsi kita terbesar. Selanjutnya adalah ini tren perkembangan semen. Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ini ya, yang hijau ini adalah curah, ini tentunya banyak dipakai di infrastruktur. Mulai 2016, 17 sama, 18 naik, 19 masih sama, turun sedikit, 20 turun anjlok ya. Jadi tahun 2019 itu turun juga ya 1,3% terhadap 2018 karena 2018 itu 13,8% kenaikannya ya. Ini curah ya, artinya kita bicara masalah infrastruktur. Kemudian tahun ini semester 1 anjlok 16,8% terhadap semester 1 tahun lalu. Ini jadi ini dilema ya, kemungkinan karena pemerintah sangat sibuk dengan penanggulangan COVID-19. Tapi kami juga selalu mengimbau kepada pemerintah jangan sampai infrastrukturnya juga terlambat untuk direalisasikan. Ini informasi September baru mulai bergerak. Itu kira-kira pembangunan infrastruktur yang juga ikut gerak, cukup gerak turun, perumahan juga tadi kelihatan turun. Kita bicara masalah di sini masalah semen ramah lingkungan. Kenapa saya tampilkan ini adalah bahwa pemerintah itu punya komitmen terhadap dunia internasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca atau emisi CO2. Karena semen itu cukup besar, gas CO2 yang keluar dari serobang semen
pabrik semen, industri semen dapat tugas dari pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca on base tahun 2010. Ini kita punya tugas tahun 2010 sampai 2020, selama 10 tahun harus turun minimal 5%. Ya. Nah, itu tugas. Akhirnya teman-teman dari produsen semen diskusi, mengadakan seminar dan lainnya, sehingga pelan-pelan turun. Ya, tahun 2011 turun, 2012 turun, 2013 turun, ya, 2015 turun. Nah, turun. Nah, ini 15 mulai naik. Ya, ini pertanyaan. Nah, ini naiknya karena apa? Karena 15-16 itu banyak pabrik baru, ya, jadi masih commissioning, sehingga kondisi kualitas klinkernya mungkin kurang begitu home perform, ya, sehingga klinker faktornya itu tidak perform, ya. Nah, ini sampai berlangsung sampai 2017 itu 69 naik, ya. Alhamdulillah tahun 2018 ini turun lagi mencapai yang terbagus, ya, 668 kilogram per ton klinker per ton semen. Nah, jadi ini kalau kita bagi, ya, targetnya berarti penurunannya itu kalau 725 dikurangi 668 itu kan sekitar 45 kilogram per ton semen. Nah, 45 kalau dibagi 725 ya itu sekitar lebih dari 7%, ya. Jadi itu sudah tercapai sebenarnya. Sudah tercapai target tugas industri semen dari pemerintah. Ini ilustrasi aja tahun 2018, ya. Setiap penurunan 1% clinker ratio di dalam semen akan menurunkan emisi CO2 itu sebesar 8,75 kg CO2 per ton semen. Ini penurunannya kalau clinker faktornya diturunkan 1%. Realisasi produksi semen tahun 2016 itu 70,7 juta ton, ya. Proporsi OPC-nya Portland semen, ya, tipe 1 itu 27%. Clinker faktornya yang digunakan sekitar 90% kalau tipe 1. Kalau pakai non OPC atau semen ramah lingkungan, itu porsinya baru sudah mencapai 73%. Clinker rasionya sekitar 70%. Jadi beda clinker faktornya sekitar 20%. Ya, itu yang penting sebenarnya. Itu faktor penurunan yang terbesar terhadap gas CO2. Karena kontribusi CO2 yang terbesar adalah pembuatan clinker, di mana porsi daripada CO2 itu yang terbesar dari bahan baku. Dari batu kapur, kalau dibakar tigelen, timbul kalsinasi di situ, maka keluarlah gas CO2. Itu porsinya 65%. Kemudian juga kebutuhan bakar batu bara. Membakar batu bara di kelen, itu juga akan keluar CO2. Itu porsinya sekitar 35%. Jadi dua-dua harus ambil langkah, efisiensi bahan bakar batu bara, dan juga bagaimana clinker faktornya dikurangi sehingga CO2 yang keluar itu bisa rendah. Inilah jadi potensi penurunan emisi CO2 bila OPC atau Portland semen tipe 1 diganti dengan non OPC, yaitu semen PCC, Portland porcelain semen, Portland composite semen, semen slag, itu kira-kira ada sebesar 3,34 juta ton CO2 yang bisa direduksi. Atau 9.500 ton per hari. Itu emisi CO2 yang keluar Serobong kita bisa reduksi. Nah, ini yang penting. 9.500 ton, bayangkan kalau truk itu berapa truk? Satu truk 10 ton. Ini berarti 950 ton, 950 truk itu. Nah, yang CO2 yang bisa per hari yang bisa direduksi. Inilah selalu saya gembar-gemborkan pemerintah, terutama PUPR, hendaknya penggunaan semen lakukan diintensifikasikan. Tadi memang sudah tanggapan yang cukup bagus dari Bapak Menteri PUPR, di mana
pada Undang-Undang PPR nomor 22 tahun 2020 itu sudah dinyatakan penggunaan bahan konstruksi adalah menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Nah, itu termasuk semen, itu harus semen ramah lingkungan. Ini semoga aja mulai tahun ini betul-betul penggunaan semen ramah lingkungan betul-betul optimal di dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Itu kira-kira. Kemudian terakhir ini ya, tantangan dan isu penting industri semen 2020. Nah, ini sepintas saja. Dari konsumsi semen nasional maupun regional masih akan tertekan ya, karena pandemi, akibat resesi yang diperkirakan pertumbuhan stagnan bahkan bisa minus karena tadi karena adanya pandemi. Nah, kemudian yang kedua dibutuhkan usaha meningkatkan ekspor dengan memperluas jaringan, meningkatkan mutu yang tepat, waktu dan harga yang bersaing. Ini harganya bersaing, kalau harganya mahal ya nggak laku juga. Dan tentunya fasilitas-fasilitas pelabuhan untuk pengiriman itu juga harus dioptimalkan. Kemudian setiap pabrik semen akan berusaha menekan biaya produksi otomatis dan operasional dengan melakukan langkah efisiensi dan inovasi. Ini sudah dilakukan koordinasi melalui grup teknis asosiasi semen Indonesia. Kemudian ekstensifikasi usaha produk hilir semen seperti misalnya substitusi bahan bangun lain dengan produk berbahan material semen. Diharapkan akan dapat meningkatkan konsumsi dan memberi nilai tambah. Ini seperti precast, ya. Kemudian batu bata itu diganti bata ringan, bukan lagi dari tanah liat, tapi dari semen. Dan tentunya inovasi yang lainnya. Lanjut. Ini tantangan dari isu penting industri semen. Ini yang cukup penting juga diperhatikan. Pertama, dibutuhkan ketepatan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi new normal secara internal dan eksternal. Ini kaitan dengan PSBB ya, new normal. Sekarang apalagi sekarang bisa kata sudah kembali ke PSBB. Ini harus betul diantisipasi sama produsen di mana bahwa distribusi semen tidak terganggu. Kemudian memanfaatkan peluang atas akan diberlakukannya peraturan tentang industri hijau. Kaitannya dengan semen ramah lingkungan dan konstruksi hijau PPR. Ini bagus. Tentunya semua industri sudah siap untuk ini. Tentunya disiapkan produk-produk yang berkualitas. Tentunya. Sehingga mempunyai kepercayaan kepada para konsumen. Lanjut, peringatkan, jangan dulu, pemeringkatan proper kaitannya dengan pelestarian lingkungan, hidup KLHK. Ini proper hijau, proper biru, proper emas, ini selalu diprogramkan ya oleh pemerintah. Sehingga pabrik semen itu betul-betul ramah lingkungan. Kemudian pemeringkatan sertifikasi Indohijau dari Kementerian Perindustrian. Ini sudah jalan dan beberapa pabrik sudah berhasil mencapai sertifikat industri hijau. Ada 45 pabrik, kira-kira 50% sudah berhasil. Yang 5% lagi tentunya harus mulai siap-siap untuk mendapatkan sertifikasi industri hijau dari Kementerian Perindustrian. Kemudian yang penting lagi ini adalah penurunan emisi gas rumah kaca, CO2, NOx, SOx, dan emisi partikulat. Dan rencana pemberlakuan kewajiban memasang CEM, Continuous Emission Monitoring. Ini saya kira semua sebagian besar sudah masang secara online tahun 2021-2022 itu dengan KLHK. Jadi ini penting sekali bahwa program pemerintah online. Jadi pemerintah melalui KLHK akan memonitor setiap jam kondisi emisi dari pabrik kita, pabrik Anda, pabrik semen yang ada di Indonesia. Ini sesuatu yang bagus tentunya, namun bagi pabrik semen yang cukup berat harus menyiapkan server-server dan menyiapkan biaya untuk pembelian peralatan tersebut. Nah ini saya kira semua sudah menyiapkan diri, insya Allah 2021 saya kira semua sudah siap untuk
untuk membantu atau mengikuti instruksi dari pemerintah melalui KLHK. Terakhir ini transportasi darat, odol, over dimension overloaded. Nah, ini yang akan diberlakukan pada bulan Januari 2023. Ini juga suatu hal yang harus dilaksanakan oleh manajemen. Jadi tentunya mulai sekarang harus membuat suatu tahapan-tahapan sehingga nanti 2000 Januari awal 2013 semua sudah siap. Tapi tidak ada lagi truk-truk over dimensi yang dimuat di pabrik. Nah, misalnya sekarang maksimum 14 meter. Jangan ada truk yang 20 meter dimuat. Nah, itu nanti tentunya akan mudah terjadi kecelakaan. Kemudian overloaded, saya kira semua sudah mengerti hal ini. Insya Allah semua akan mempersiapkan ini. Lanjut. Oke, itu kira-kira kondisi perkembangan industri dikaitkan dengan COVID ya. Semoga harapan kita COVID cepat berakhir. Jadi ini sepintas mengenai ASI. Nah, jadi ASI ini ada di sini terlihat tentang kita akan tampilkan tentang ASI, kemudian pengolahan, harmonisasi dan peraturan yang ada hubungan dengan ASI. Lanjut aja, kita sepintas masalah ASI. ASI adalah asosiasi para produsen semen Indonesia yang memiliki visi dan misi. Jadi misinya jelas mendukung percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi, mendorong supaya produsen semen dalam menjadi warga industri yang baik. Pasti misinya mempersemikan, melindungi kepentingan umum anggotanya, mendorong rasa keraman, kebersamaan, rasa saling percaya dan lain-lainnya yang diterima baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Lanjut. Nah, ini tujuan ASI sudah jelas ya, berperan sebagai jembatan silaturahmi komunikasi, konsultasi dan informasi dengan pemerintah dan lembaga terkait lainnya, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, sesuai dengan untuk mendukung pengendalian upaya penjagaan kerusakan pencemaran pada lingkungan. Nah, kemudian mendukung dan mendorong tingkat pemanfaatan semen dan kebutuhan bahan konstruksi dan produk semen untuk bahan bangunan serta upaya lainnya. Mendukung dan mendorong terwujudnya standar mutu penting, sertifikasi yang berkaitan dengan industri semen secara berkelanjutan. Mendorong penghematan dan efisiensi energi, antara lain dengan mengembangkan energi alternatif terbarukan, termasuk WHEG yang sudah ada di semen Gresik dan semen Padang. Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan menjalankan kegiatan bisnis. Nah, ini adalah perkembangan legislasi mulai 269, 95, 98, 2023. 2023 ada syarat baru didirikannya aplikasi LSP PI, Lembaga Sertifikasi Profesi Persemenan Indonesia. Ini yang mengeluarkan sertifikasi untuk para operator dan supervisor di pabrik semen. Nah, ini berkembang, sekarang beranggotakan 13 perusahaan. Lanjut. Ini adalah organisasi yang lalu. Lanjut. Ini juga organisasi perubahannya ya, tahun 2003. Lanjut. Nah, ini adalah organisasi yang terakhir kita rampingkan, cukup aja ketua, tidak perlu lagi wakil, ada koordinator bidang teknik, koordinator ekonomi, kemudian ada staf teknik dan staf ekonomi, dan ada sekretariat. Cukup ini ramping tapi cukup berbobot. Lanjut. Nah, ini adalah jadi kami itu ada dua ya, ada koordinator bidang teknik saat ini dipegang oleh Bapak ini, Direktur Produksi Semen Indonesia. Tujuannya seperti ini, ada tenaga planning, promosi beton, quality control, koordinasi SDM, operasi pabrik, dampak lingkungan, baku mutu, standarisasi SNI, ya, sertifikasi, sosialisasi produk, safety health. Ini cukup banyak. Ini adalah satu contoh adanya pertemuan masalah teknik dan proses. Lanjut. Ini ada untuk bidang ekonomi, ini masalah rantai pasok material,
Jadi adalah pertemuan tiap bulanan ini kondisi konflik pasok, semen, produksi turunan, industri terkait. Kemudian statistiknya tahunan dibuat, networking, hubungan luar negeri, masalah dengan semen ASEAN dan semen Indonesia Asia Timur mengenai ASPAC. Oke, ini kira-kira kemudian ASI sebenarnya gimana ya? Kedudukannya di mana? Jadi ASI itu hubungannya banyak ya. Dari KPPU itu selalu diterobong ASI. Kalau ada masalah suatu hal yang pengaturan hak dan lain tentu kami dipanggil. Dan kami selalu dapat doktrin minta agar anggota tidak ada lagi kartel. Penjualan harus mekanisme pasar. Kemudian Kadin itu rutin, kita akan pertemuan 3 bulanan. Kemudian KLHK lebih lagi, masalah proper, hijau, biru, dan peraturan-peraturan masalah limbah P3, penggunaan limbah P3, dan lain-lainnya. Kemudian lanjut masalah SDM, itu adalah masalah perizinan masalah pertimbangan tambang, dan energi, ya, pemakaian energi, dan lain-lainnya. PUPR sangat rapat. Kita selalu rapat 3 bulanan mengenai kelancaran pasok ya, terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ketenagakerjaan, saya kira masalah sertifikasi yang dalam hal ini memang sedang ditangani oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Perindustrian itu hal yang sangat rapat dengan kita karena sebagai bapak pembina industri ya. Jadi apapun yang terjadi kalau kita ada hal yang sangat memberatkan keluhan kita ke perindustrian. Dari situ perindustrian baru disampaikan ke antar departemen. Jadi contohnya mengenai oversupply. Kita minta agar izin pembangunan pabrik dibatasi. Alhamdulillah ya tadi melalui kita dengan perindustrian, dengan dengan perdagangan dan instansi lain, kita dapat green light bahwa pembangunan izin baru pabrik semen itu hanya dibolehkan di Papua. Memang kita bilang dari pemerintah janganlah itu negativisme, jangan ada negativisme, tapi tetap ada. Kami minta, oke lah kalau memang ada pembangunan baru silakan di Indonesia Timur, di Irian Jaya itu bisa dibangun sana karena akan meringankan atau menurunkan biaya distribusi. Alhamdulillah itu bisa dapat green lain dan semoga tidak ada pembangunan baru lagi baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi karena semua pulau sudah sangat over kapasitas. Ini saya kira-kira ya yang kita sampaikan mengenai perkembangan semen dan hubungan asosiasi dengan instansi pemerintah. Baik, demikianlah presentasi mengenai perkembangan industri semen saat ini dikaitkan dengan polemik yang ada saat ini yaitu pandemik COVID-19 dan perkembangan ekspor yang sangat menggembirakan. Semoga COVID-19 cepat selesai sehingga industri semen bisa bergerak ke depan sehingga tentunya tidak ada pabrik yang defisit atau tutup. Semoga informasi ini bisa berguna bagi kita semua. Baik, saya akan membacakan pantun sedikit. Ya. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Jangan lupa beli baju baru. Mari kita semua berdoa, semoga COVID-19 cepat berlalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.